Ya, Oke. terima kasih. Sama Pak Boni, saya juga demikian. Saya ini murid yang baik dan murid yang apa ya, murid yang suka ngerepotin gitu ya. Karena biasanya langsung lari kepada guru, kepada siapa lagi kalau tidak kepada gurunya gitu ya. Oke, baiklah pada malam hari ini langsung saja mungkin kita ke topik ya. Saya akan mulai nih pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah tentunya pengen banget kita cari tahu jawabannya ya. Saya ke Pak Bahtiar dulu ya. Oke, silakan Bu Rina. Ya. Oke, menurut Pak Bahtiar nih ya, bagaimana pandangan emas di mata pria? Jadi topiknya tadi kan emas di mata pria nih. Bagaimana menurut pandangan Pak Bahtiar ya dalam konteks pria yang sudah memiliki pasangan? Nah, pasti tahu kan pasangan Pak Bahtiar ini siapa? Siapa lagi karena tidak bunda kita Ibu Fitresi Merianti ya. Nah, bagaimana nih dilihat dari kacamata seorang pria yang sudah memiliki pasangan, emas ini apakah menjadi salah satu aset kekayaan yang wajib dimiliki oleh seorang pria yang sudah memiliki pasangan? Jadi apakah itu sesuatu yang perlu diusahakan untuk dimiliki atau sekedar apa ya, pengen tahu saja ataukah sekedar menyimpan saja atau bagaimana menurut pandangan Pak Bahtiar? Silahkan. Oke, terima kasih Bu Rina. Eh, Pada awalnya saya juga seperti juga dengan rekan-rekan semuanya ketika pertama kali mengenal emas ya. Emas waktu awalnya saya identik dengan emas itu hanya eh, mahal, itu hanya milik kaum wanita. Kemudian seiring waktu saya mendatangi seminar, waktu mengantar diri saya waktu pertama kali itu, kebetulan yang jadi pembicara adalah mentor kesehatan kita Tuan Muhammad Fikri Syafi'i. Saya membaca buku tentang rahasia pelaburan emas dari Mahaguru kita. Dari situ saya belajar mengenal, oh ternyata emas ini banyak sekali manfaatnya, bukan sebagai pribadi tapi sebagai keluarga. Kemudian seiring berjalannya dengan waktu, saya mulai belajar dari beliau, tuan mentor kita. Kemudian saya mulai belajar tentang bagaimana memanfaatkan emas itu sebagai yang pertama sebagai simpanan jangka panjang. Jadi kemudian juga sebagai sarana saya untuk mewujudkan investasi masa depan. Jadi emas itu kalau kita kebanyakan ya yang masih belum paham itu emas identik dengan investasi yang cenderung malah mereka terjebak dengan kebanyakan investasi bodong. Jadi makanya kenapa saya menyampaikan edukasi bahwa emas itu sebagai simpanan jangka panjang yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang kita sayangi. Jadi seperti apa, modal kita awal kita itu adalah dengan menyampaikan emas kita bisa membuat simpanan dana darurat untuk modal investasi jangka panjang ke depannya, sebagai kita juga untuk mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita, untuk pernikahan anak-anak kita ke depannya, juga untuk persiapan pensiun atau untuk modal perputaran bisnis. Itu banyak sekali manfaat ternyata dari yang saya pelajari di emas. Kemudian saya sampaikan kepada siapapun yang dekat dengan saya ataupun dengan orang lain yang mereka pengen belajar tentang emas, saya sampaikan seperti itu. Kemudian juga dari hal tersebut saya yakin kenapa emas itu sangat penting. Jadi bukan sekedar hanya karena mahal, hanya karena, tapi emas itu merupakan jaminan kita untuk masa depan kita. Jadi setiap keluarga itu wajib memiliki simpanan emas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan keluarga kita lebih baik, lebih sejahtera di masa mendatang. Seperti yang selalu disampaikan para guru-guru emas, para mentor juga, sebaiknya satu keluarga 1 kilo punya simpanan emas. Dan itu bisa lebih mudah dengan kita bergabung dengan Public Good. Untuk itu silahkan hubungi introducer atau orang yang mengundang Anda, orang yang memperkenalkan Anda dengan Public Good. Silahkan, banyak sekali manfaatnya, nanti lebih jelasnya lagi. Oke, saya kembalikan kepada Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Oke, wow, terima kasih Pak Bahtiar. Luar biasa ya, ternyata pandangan seorang pria itu memang bisa beda-beda ya. Seorang pria yang memiliki perencanaan jangka panjang kah atau hanya sekedar menjalani apa namanya masa-masa yang dia miliki itu
tanpa perencanaan mungkin juga ada juga ya, tapi luar biasa pandangan yang sudah disampaikan oleh Pak Bahtiar tadi. Kalau saya nih Pak Bahtiar ya, Ya, Bu. mengenal kakak-kakak saya seorang yang laki-laki ya tentunya ya. Saya memang belum mengenal mereka, belum pernah melihat mereka itu memiliki satu pandangan seperti yang sudah disampaikan Pak Bahtiar tadi, bahwa emas itu bisa untuk investasi ataukah untuk dana di masa depan atau masa yang akan datang gitu ya. Ya, Yang saya tahu ketika kakak saya mencari emas itu biasanya hanya untuk memberikan hadiah kepada istrinya. Ya, itu berupa perhiasan iya, biasanya ya. iya, betul. Nah, ini luar biasanya seperti itu. Nah, gimana nih sekarang pandangan dari Pak Boni ya tentunya dengan pertanyaan yang sama. Nah, tapi ini versinya dari versi seorang pria yang masih single. Nah, ketika masih single, apakah perencanaannya juga sepanjang dari Pak Bahtiar yang sudah memiliki pasangan ya? Eh, Coba saya ingin tahu bagaimana menurut pandangan Pak Boni. Silahkan. Oke. Wah, eh, pertanyaan yang menarik. Cuman kalau Ibu memanggil saya dengan Pak, padahal saya masih single, nih agak lucu juga, Bu. Gitu ya. Nah, mintanya dipanggil apa nih? Oh, tetap ko kali ya. Kobon aja, ya. Oke. Iya. Biar awet muda, Kobon. Betul. Itu. Oh, kita ralat Pak Bahtiar. Oke. Baik. Jadi kalau dari sisi saya ya, melihatnya itu lebih kepada ini sih, bagaimana seorang pria bisa memastikan keuangannya dia itu mapan, entahkah dia sudah berkeluarga ataukah belum, karena kan kekayaan itu bukan dibangun sesudah berkeluarga saja ya, dan oleh karena itu sangat butuh sekali ada ilmu, ada pengetahuan, dan yang paling penting nih khususnya ya kalau buat pria juga harus ada habitnya, karena buat membuat seseorang kaya ternyata itu selain ilmu juga yang kurang disadari adalah seringkali yang merongrong adalah habit. Ketika habitnya tidak terbangun, walaupun penghasilan kita besar, kalau habit kita tidak baik, akhirnya itu bahkan nanti kalau pria sudah berkeluarga dan akhirnya keuangannya bermasalah, kan itu juga akan menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Seperti kita tahu kan, yang bertanggung jawab di rumah tetangga itu kan nanti prianya ya, bukan ibu atau bahkan harus anak-anak nanti yang harus menyediakan keuangan. Dan oleh sebab itu saya rasa biarpun masih single sudah harus nih mulai berpikir bagaimana sejahtera, dan salah satunya bisa dimulai dengan emas. Dan satu hal lagi yang harus diperhatikan adalah dengan emas itu akan lebih membantu kita untuk bisa membangun habit daripada seperti kita ketahui sekarang itu semua serba online, belanja online, uang pun uang online, dan karena semua sifatnya online itu kalau kita tidak rem, ada yang beranggapan bahwa yang boros itu perempuan ya, padahal sama saja mau perempuan mau laki-laki, kalau habitnya tidak dibangun sejak muda itu akhirnya bisa bermasalah. Dan sesudah saya juga banyak membaca buku, ikut juga beberapa seminar dan pelatihan, emas ini bisa membangun habit. Dan ya oleh karena itu pria pun juga butuh emas, hanya saja emas yang disimpan pria tentu saja lebih banyak ke emas logam mulia ya, bukan prianya jadi koleksi gelang, anting dan sebagainya. Dan satu lagi, kalau kita tahu khususnya buat pria single ya, di Indonesia khususnya ataupun di Asia itu juga tentunya buat pernikahan masih sangat banyak buat seserahan dan sebagainya kita masih menggunakan emas. Dan itu kan rasanya ketika kita menyediakan mahar kan, umpamanya ya waktu seperti baca ijab
terkabul seperti itu kan rasanya berbeda. Misalnya katakan saya terima nikahnya dengan mas kawin dibayar 1 kilo emas. Wah,